Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Kita doakan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih di tema 1. Kali ini kita akan membahas tema 3. Judulnya bersyukur atas keberagaman. Di subtema 3 ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia tentang teks lisan dan tulisan. Lalu kita akan membahas IPS tentang makanan tradisional, dan kita akan membahas pelajaran PKN tentang menghargai kerjasama. Oke, kita mulai yang pertama. Apa itu teks lisan dan teks tulisan? Kalau dikatakan teks, berarti berhubungan dengan sebuah kalimat atau paragraf. Tapi terbagi dua, ada yang bentuknya lisan dan ada yang bentuknya tulisan. Kalau yang dikatakan dengan teks lisan adalah teks yang dibagikan atau ditulis atau disampaikan secara langsung menggunakan mulut untuk menggambarkan sebuah keadaan. Jadi seperti contohnya saya yang sedang berbicara ini bisa dikatakan juga sebagai teks lisan, karena menyampaikan suatu kabar atau menggambarkan suatu keadaan secara langsung dengan menggunakan mulut, berbicara. Itulah yang dikatakan dengan teks lisan. Ada juga yang dikatakan dengan teks tertulis atau teks tulisan. Apa itu teks tulisan? Teks tulisan adalah teks yang dibagikan atau disampaikan secara tidak langsung atau ditulis, ya. Misalnya menyampaikan kabar atau membuat sebuah kalimat yang dilakukan secara tulisan, menulis, baik itu di buku, di karton, di dinding atau sebagainya. Itu namanya teks tulisan, ya. Bisa dibedakan ya, ada dua. Yang pertama teks lisan disampaikan secara langsung, yang kedua adalah teks tulisan. Perbedaannya apa? Kalau teks lisan, itu tadi kita ngomong langsung, berkomunikasi, menyampaikan kabar, menyampaikan berita. Sedangkan teks tulisan kita tulis pada kertas, baik itu kita menulis kalimat atau menulis bacaan-bacaan apapun di sebuah media, kertas, karton, dinding dan sebagainya. Bisa dalam bentuk tugas atau bisa untuk surat menyurat dan sebagainya. Itu dikatakan dengan teks tulisan. Persamaannya itu adalah sama-sama untuk menyampaikan sebuah kabar, menyampaikan sebuah keadaan atau isi dari arti sebuah suatu keadaan, ya. Lalu kita masuk lagi ke pada sebuah cerita atau sebuah keadaan yang menggambarkan pada daerah, ya. Biasanya itu ditentukan dari teks tulisan, ya. Kalau misalnya menggambarkan sebuah daerah atau keadaan di daerah tradisional tertentu, pasti kita sering melihatnya pada sebuah tulisan, ya, seperti yang ada di buku kita, menceritakan tentang budaya, menceritakan tentang adat istiadat. Kalau menceritakan tentang budaya dan adat istiadat, sangat erat kaitannya dengan berbagai macam ragam kebiasaan, pola hidup, dan keanekaragaman yang ada di daerah tersebut. Contohnya salah satunya adalah mengenai makanan, ya. Kemarin kita sudah membahas lagu daerah, baju adat, bahasa dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang makanan daerah. Ternyata makanan daerah itu adalah menggambarkan bagaimana suasana daerah itu sendiri. Misalnya makanan itu menggambarkan kalau di daerah tersebut adalah keadaannya udaranya dingin, maka biasanya orang yang di daerah tersebut sering membuat makanan yang bisa menghangatkan tubuh dengan rempah-rempah dan sebagainya. Itu juga dengan daerah datar rendah atau tepi pantai, biasanya dia lebih makanan yang lebih segar, minuman-minuman yang segar. Makanan daerah tersebut ternyata merupakan identitas suatu bangsa, ya.
saja di Indonesia banyak sekali beragam macam makanan daerah yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Karena makanan daerah tadi menunjukkan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Indonesia seperti yang sudah Ibu bicarakan di video-video yang sebelumnya, bahwa terdiri dari Sabang sampai Merauke yang memiliki banyak sekali keragaman. Jadi keragaman tersebut juga termasuk dengan keragaman atau keanekaan makanan di tiap-tiap daerah yang berbeda-beda. Hal itu harus kita jaga, harus kita lestarikan. Jangan sampai ada orang dari negara lain mengaku bahwa makanan tersebut adalah khas atau ciri dari negara mereka, ya. Dengan cara apa? Kita sebagai anak bangsa harus suka makan makanan daerah, harus mulai mempelajari apa saja rempah-rempah, apa saja bahan-bahan atau bumbu-bumbu dalam memasak sebuah jenis makanan dari daerah kita, dan kita harus bangga terhadap makanan daerah kita. Contohnya saja ada rendang, sate, pecel, kue-kuean yang beraneka ragam dan sebagainya. Jangan kita selalu membanggakan kalau saya sukanya makan burger, saya sukanya makan sosis, makan kebab, makan spaghetti dan sebagainya. Itu makanan adalah makanan dari negara luar, ya, negara orang. Jadi kita jangan selalu menonjolkan makanan orang, padahal di negara kita sendiri makanannya, ciri khasnya, jenis ragamnya juga banyak. Jadi kita harus menunjukkan, bahkan kan rendang adalah salah satu makanan terenak di dunia. Artinya apa? Orang dari negara lain pun mengakui bahwa di Indonesia terdapat makanan yang termasuk makanan terenak di seluruh dunia. Ya, ada rendang. Lalu sate juga termasuk makanan terenak di dunia. Itu bukan kita buat-buat sendiri. Itu telah disurvei oleh Badan Survei Internasional mengenai makanan yang ada di seluruh dunia. Ternyata rendang, sate masuk dalam survei mereka dan dinobatkan menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Jadi kita harus bangga dan kita harus melestarikan makanan-makanan itu agar tidak diakui, agar tidak dicuri, agar tidak dianggap sebagai makanan khas dari negara lain. Ya, bagaimana cara kita supaya makanan itu tetap lestari, tetap terjaga? Harus adanya kerjasama. Harus adanya kerjasama. Kerjasama itu tidak bisa hanya dari orang-orang sekitar tempat tinggal kita saja. Kerjasama juga harus dilakukan orang seluruh Indonesia. Ya, kita saling tolong menolong, saling membantu untuk melestarikan, untuk tetap memegang teguh budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana agar kerjasama tidak terjadi perpecahan? Bagaimana sebuah kerjasama itu bisa dapat terwujud? Dengan 3 syarat. Syarat pertama adalah kita harus mengakui pendapat orang lain. Ya, kita harus mengakui pendapat orang lain. Jangan pendapat orang lain itu kita salah-salahin. Jangan pendapat orang lain kita ejek. Yang kedua, apabila kita mengeluarkan pendapat, jangan sampai kalau pendapat kita tidak diakui orang, terus membuat kita jadi kecewa, membuat kita jadi sedih, marah-marah, bahkan meninggalkan satu kelompok gara-gara orang lain tidak nurut cakap sama kita. Itu tidak boleh, ya. Itu syarat yang salah dalam kerjasama. Syarat ketiga apa? Bila sudah disepakati sebuah keputusan bersama dalam sebuah kerjasama, kita harus mengakuinya. Jangan jadi orang yang merusak sebuah tatanan kelompok, ya. Jangan jadi orang yang istilahnya troublemaker, membuat kerusuhan karena pendapat kita ditolak, kan.
Jadi ketika keputusan sebuah pendapat sudah ditentukan, kita buat kelompok kecil dalam kelompok kita itu terus menghasut, mengajak untuk memberontak, mengajak untuk nggak usah kita ikutin hasil pendapat itu, kita cari pendapat yang lain. Tidak boleh ya. Jadi dalam sebuah kerjasama itu 3 syaratnya tadi apa? Syarat pertama adalah harus mengakui atau menerima pendapat orang lain. Yang kedua, jika pendapat kita tidak diterima, jangan marah, jangan memberontak, jangan membuat kerusuhan. Yang ketiga, jika sudah dicapai kesepakatan bersama atau sudah didapat ke pendapat yang bersama, jangan kita menghancurkannya, jangan kita tidak menurutinya. Jadi harus sepakat, harus melaksanakan pendapat tersebut dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama. Jangan egois. Dalam bekerja sama, yang paling diutamakan adalah kebersamaan, yang paling harus dihilangkan adalah keegoisan. Oke, saya rasa hari ini cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tugas akan saya foto dan akan saya bagikan ke grup WA. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.